Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kali ini saya sowan ke dalamnya Pak Pedro dengan harapan bisa ngangsu kawruh sekaligus ide-ide, gagasan, pandangan Pak Pedro yang menurut saya sangat luar biasa, eman-eman, sayang kalau dilepas begitu saja, dimiliki oleh beliau sendiri, tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Mari kita bincang-bincang. Gimana kabarnya Pak Pedro? Ya, alhamdulillah baik Pak Pujo. Saya matur nuwun sekali ini merupakan suatu kehormatan dihadiri Pak Pujo bersama Ibu ini luar biasa ini. Terima kasih Pak Pujo. Monggo apa ini yang? Ya jadi begini Pak. Di beberapa organisasi, saya kan kebetulan jadi sekretarisnya Pak Pedro. Di samping itu, saya juga pernah di Humas, Kabag Humas dan Protokol di DPRD. Kebetulan Pak Pedro juga ada di sana. Jadi, saya tahu persis perjalanan panjenengan. Nah, sering sekali menekankan kepada kita ketika panjenengan berorganisasi, bermasyarakat, bernegara. Disiplin. Terus yang kedua, konsekuen. Yang ketiga konsisten, yang keempat integritas, yang kelima komitmen. Nah ini pandangan-pandangan semacam ini, menurut saya itu pantas diformulasikan, dijabarkan dengan harapan bisa menjadi virus positif bagi publik, bagi siapa saja. Karena Pak Pedro itu begitu bicara disiplin itu nyontoni Pak. Saya ingat persis ketika panjenengan ketua rapat itu datang hadir paling awal justru bikin malu anak-anak muda pengurus yang lain ketika terlambat. Jadi untuk pertama konsep Pak Pedro tentang disiplin untuk berorganisasi, bermasyarakat, bernegara. Monggo disiplin dulu aja terus Mundi. Pandangan panjenengan. Ya terus terang saja Pak Pujo. Itu saya kira kan masalah tadi yang disampaikan Pak Pujo, disiplin, konsisten, dan konsekuen, tiga itu. Masalah ketidakdisiplinan, ketidakkonsistenan, dan tidak konsekuenan, terus terang saja, ini merupakan musuh bebuyutan kita. Musuh bebuyutan bangsa ini. Terus terang saja, ini sudah berkali-kali dibuktikan. Dan yang terakhir ini dibuktikan lagi dengan adanya musuh yang datang, dia bukan main, disiplin, konsisten, konsekuen, tidak pandang bulu, tidak pandang bulu, pokoknya siapapun itu, nek perlu, ya kok mau hanya Jamaica Donald Trump diajar. Oh iya. Apa itu? COVID 19. Tidak pandang bulu. Nah itu. Jadi untuk menghadapi ini nomor satu itu. Belum yang lain-lain. Ini. Dan ini terus terang saja satu pendidikan yang bagus sekali. Tapi saya salut ini. Saya salut kepada bangsa Indonesia. Saya bandingkan dengan negara-negara yang lain, apalagi dibandingkan dengan Amerika. Amerika juara dunia loh Pak. Dalam juara dunia dalam korban dari COVID-19 ini justru, korbannya paling tinggi di sana. Karena apa? Ya karena orangnya bebas dan sebagainya. Sok begitu akhirnya lah diajar betul. Nah kita ini, saya kira untuk seluruh dunia tuh luar biasa. Hanya terus terang saja ini ya tadi harus betul-betul dengan disiplin tadi. Itu sangat menentukan itu. Disiplin itu. Wah, apapun itu harus dengan itu. Itu Pak Pujo. Jadi apalagi disiplin terus konsisten dan konsekuen. Terutama sekali yang menyangkut berkali-kali kami katakan yang menyangkut dengan 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan loh Pak, bukan 4 pilar negara, tapi 4 pilar kebangsaan. Pancasila. Nah,
Pancasila betul-betul dilaksanakan secara murni dan konsekuen, aja kan kesuwen. Juga Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Ini kan luar biasa itu. Kemudian NKRI, ini. Jadi nomor satu itu tuh disiplin, konsisten, konsekuen. Apalagi sebagai pemimpin harus disiplin, konsisten dan konsekuen. Itu anunya. Kalau enggak berat ini terus terang. Tapi saya yakin bahwa kita punya tonggak-tonggak sejarah yang luar biasa. Mulai 08, gitu Pak Wijo. Ya, betul. Kebangkitan nasional itu. Ya. Kemudian 20 tahun kemudian dengan namanya Sumpah Pemuda. Nah, luar biasa itu. Suatu dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kemudian 17 tahun kemudian, 17 tahun ya. Proklamasi Kemerdekaan. Nah, 45 dan sebagainya. Dan nanti sebentar lagi kita juga ditandai dengan namanya Hari Pahlawan. Coba, ya macam-macam pahlawan kita berkorban. Nah, sekarang ini pahlawan kemanusiaan bukan luar biasa lagi. Terutama tenaga-tenaga medis, keluarganya, dokternya, perawatnya, rumah sakitnya, dan segala keluarganya dan sebagainya. Coba bayangkan, korban ini yang dokter saja itu lebih dari 130. Ya. Belum yang lain-lain. Ini belum betul pahlawan kemanusiaan. Pahlawan luar biasa ini. Lah oleh karena itu, ya mudah-mudahanlah ke depan. Tapi saya yakin bahwa generasi milenial ini, yang sekarang generasi milenial luar biasa. Dia cerdas dan sebagainya, dan saya yakin dan percaya kalau betul-betul dia pegang teguh dan jangan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya yakin bahwa generasi milenial ini yang punya masa depan kan dia, pemilik masa depan ini. Ya. Dan saya yakin bahwa pada HUT yang ke-100, yaitu proklamasi yang ke-100, 17 Agustus 2045, Indonesia akan menjadi superpower dunia. Satu di antara 5 di dunia ini. Salah satunya adalah Indonesia. Ini Pak Ujo. Jadi harus dipegang teguh tadi, disiplin, konsisten, konsekuen. Ya. Di samping, nek wong Jawa ngomong, harus tegas, tegas, dan tegel. Nah gitu. Berat loh enggak ini. Terus terang saja, tantangan kita makin banyak loh Pak Bujo ini. Apalagi kalau menyangkut perintah dari Indonesia Raya, bangunlah jiwanya. Baru badannya. Jiwa itu juga termasuk akhlak, mental dan sebagainya. Sehingga di dalam nawacitanya Jokowi, ya, nomor berapa saya lupa, itu ada yang namanya revolusi mental. Revolusi akhlak atau apa sih itu anunya. Sehingga kalau siapa yang mau dari Arab mau pulang itu siap HRS, ya dia akan mau revolusi akhlak atau apa yang bahasa anunya. Itu ada semua di nawacita. Oleh karena itu berkali-kali saya katakan bahwa jas merah, terutama generasi milenial, jangan lupa pertama Trisakti Bung Karno. Ya. Nah, iya Trisakti Bung Karno. Apa itu? Masalah bidang politik, kemudian ekonomi dan juga kebudayaan. Kemudian ada lagi trilogi pembangunan Pak Harto. Stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. 3 kali 3 kan jadi 9, menjadi nawacitanya Jokowi. Oh, komplit itu nawacita Jokowi itu. Juga terjemahan dari ini kalau kita jujur. Nah, luar biasa ini. Oleh karena itu agak panjang nih Pak Bujo. Tidak apa-apa. Ini terakhir ini. Justru artinya bebas monggo. Pertanyaan terakhir ini. Bukan jawaban yang terakhir ini yang koma ini. Jadi saya kalau ditanya, Pak Pedro,
Anda itu yang Anda kagumi pemimpin siapa? Sampai saat ini baru 4. Loh kok baru 4? Iya. 1 siapa? 1 Bung Karno. 2 Pak Harto. 2 Pak Harto. Kemudian 3 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, itu. Lah keempat belum, nanti dulu saya begitu. Nantinya sampai 5. Tapi ini kan sudah sedo semua. Gitu, itu. Tapi kalau belum kan bisa berubah-ubah. Kalau ini kan tidak bisa berubah. 3 itu saya kagum betul. Tapi nanti kok tidak cukup nanti, jangan. Dia bukan masih berjuang mati-matian. Nah, itu Pak Ujo. Monggo. Saya tertarik ketika Pak Pedro itu yang kritik juga, jadi tidak yes man. Nah itu kira-kira apa landasannya Pak? Jadi ketika salah dikritik berani, walaupun di organisasi Pak Pedro sendiri katakanlah. Ya. Tapi secara tidak langsung tadi ya nyenggol-nyenggol Jokowi dalam arti yang baik. Ya. Yang baik ya dikatakan baik, sementara yang kurang baik ya tidak segan-segannya Pak Pedro itu kan tukang kritik, kan terkenal tukang kritik dengan kerasnya. Ya. Gimana Pak Pedro itu? Ya, saya punya prinsip ini juga dididik dari almarhum ayah saya. Luar biasa. Tegas sekali saya itu. Dia mantri pertanian. Wah, tegas. Kalau keliling begitu, kan di kecamatan sana saya, kecamatan Karanganyar, daerah Karanganyar sana, Kerjo. Ayah saya kalau keliling itu dengan kuda. Dengan kuda. Pada keliling. waktunya iya, itu pada waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 50-an, 60-an, dan sebagainya. Keliling bawa kuda. Akhirnya bawa kuda lewat ini, Sesek, tahu Sesek? Jembatan Sesek itu. Oh, jembatan, iya. Pakai bambu. Iya, pakai bambu itu. Iya. Sesek. Jatuh ayah saya. Jatuh. Begini, ketindihan kuda, kudanya yang mati. Oh, ayah saya sehat walafiat. Sehingga ini kuda ini. Oh, ini ada filosofinya. Itu. Pantesan semua dinding itu ada kudanya. Kuda. Oh. Nah, itu ceritanya itu. Disiplin sekali ayah saya. Luar biasa. Tidak peduli siapa begitu. Oh. Yang penting orang itu adalah jangan ojo geting keburu sengit. Ya. Ning ojo seneng tanpa panyacat. Ya. Jadi tidak objektif ya Pak ya kalau ya. Betul. Jadi ojo seneng tanpa panyacat. Ya. Walaupun ning ojo geting keburu sengit. Ya. Nah, jadi betul-betul harus objektif. Ukurannya apa? Ada ukurannya seperti tadi. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau memang nggak seneng, udah sengit, keburu geting, iso apa aja jelek. Ya, itu. Tapi sebaliknya, ketika seneng, apapun ya salah pun ya baik. Itu. Terus begini Pak Pedro, saya masih ingat ketika mengajari kejujuran ketika berorganisasi. Nah ini kita cerita sedikit. Saya pernah jadi sekretarisnya Pak Pedro, dapat hibah dari gubernur untuk musda. Oh, apa itu? Soksi. Oh, Soksi, lupa dapat. saya. Ya, ini untuk mengingatkan. Jadi saya kan kebetulan sekretaris, dapat hibah. Hibah itu kan turunnya kan tidak cepat karena ada skema, ada proses, ada prosedur. Nah, panjenengan mungkin masih ingat atau apa? Saya talangi dulu. Nah, saya talangi dulu. Berjalan program itu, musda itu berjalan, sementara uang turun setelah selesai. Saya masih ingat persis begitu. Dalam proses itu saya wanti-wanti dengan teman-teman, jangan sekali-kali nguntit, jangan sekali-kali markup. Ini kagungannya uangnya Pak Pedro nalangi. Nah, setelah selesai di ruangan depan Pak, saya lapor untuk uang lelah. Nah, Pak Pedro dengan tegas sama rata. Lah itu saya sampai sekarang itu masih terheran-heran. Mestinya Pak Pedro itu sebagai ketua penanggung jawab mestinya beda lah dengan teman-teman. Tapi ketika saya tawarkan beda itu Pak Pedro nggak kerso. Lupa saya. Nah makanya itu saya ingatkan. Terus yang kedua Pak, setiap rapat di sini, di ruangan ini, di kursi ini, Bapak kan selalu mengeluarkan seperti sekarang ini. Snack.
ketika kami dengan teman-teman itu ya kepengin, itu kan biaya operasional rapat Pak. Bagaimana kalau diganti? Bapak juga nggak kerso. Nggak usah, gitu, Bapak kalau bicarakan. Terus lagi ketika Bapak jadi ketua forum komunikasi pemerhati RRI Pak. Ya. Saya luar biasa. Ganti ini Pak Pujo loh. Ya, tapi sebelumnya kecepet ya, saya wani. Siap lah, tapi kan nah ini yang saya nggak bisa, Bapak itu ngasto sendiri bawa snack untuk rapat. Luar biasa. Teman-teman sepakat, gimana kalau kita urunan? Pak Pedro juga menolak. Nah, ini kan menurut saya kan sangat luar biasa dedikasinya, komitmennya dengan organisasi, dan ada kejujuran. Nah ini loh Pak, nilai-nilai semacam inilah yang apa kok Pak Pedro tadi itu rapat itu Bapak dari mobil nenteng sendiri loh Pak, masih ingat kan? Bawa snack sendiri ke RRI Pak. Nah ya. Itu kira-kira motivasinya apa Pak itu Pak? Motivasinya itu saya kalau habis sholat itu mesti berdoa. Berdoa, salah satu doanya gitu, ya Allah, mohon jaga dan kembangkanlah harta benda saya untuk kesejahteraan keluarga saya dan untuk ikut membantu masyarakat dan juga rakyat yang membutuhkan dan sebagainya. Itu sebetulnya kami laksanakan sampai sekarang Pak. Itu. Jadi ini kan seperti ini tidak akan saya bawa ke sana nanti. Entah apa kita kalau kita memang kita ya kita seperti tadi saya doa saya. Dan saya berdoa lagi, ya Allah, lindungilah kami. Lindungilah keluarga kami. Keluarga besar kami dari virus corona dan dari dampak negatif pandemi COVID-19. Ya Allah, mohon pandemi COVID-19 segera selesai dan diketemukan obat dan vaksinnya. Itu saya jadi gitu. Di samping saya juga mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat tadi, tenaga-tenaga kesehatan dan sebagainya ini. Ini luar biasa, tapi saya juga salut kepada rakyat Indonesia. Hanya saya memang kritik kepada atasan karena bahasanya itu yang mudah begitulah. Jadi yang bawah itu tahu dan mungkin juga kita harus menggerakkan semua dan sebagainya. Tapi ini hebat. Jadi mulailah kita seperti ini Pak Pujo. Nah ini jadi itu. Ya saya nomor satu saya mendengarkan ini Pak. Suara hati. Suara hati. Dan ini terus terang saja tidak mudah kita ya menungso. Iya toh, kan kita diganggu itu oleh setan-setan dan sebagainya, Pak. Tapi jika berdoa, semoga kita dijauhkan dari itu. Saya selalu mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Saya syukuri apapun yang terjadi. Saya sakit seperti ini, saya syukuri. Betul ini. Saya terus mawas diri, kenapa saya bisa begini? Seperti ini. Dulu saya sampai umur 75, 78, tanda petik hampir tidak pernah sakit Pak. Saya pernah ngomong begini, teman, sampai saat ini saya tidak pernah sakit. Ngomongnya Kamis, Sabtu masuk rumah sakit Pak, karena sombong. Apa itu? Terus akhirnya dicari ke dokter, kok enggak ada yang sakit, kenapa ini tapi akhirnya Selasanya terus bisa pulang. Nah ini, jadi inilah oleh karena itu ya saya yakin bahwa Indonesia akan mencapai hebat dengan generasi milenial yang terus terang saja cerdas sebenarnya, cerdas itu. Hanya sekarang ini sedang diuji kita dengan pendidikan yang di luar sekolah dan sebagainya ini, tapi kita lolos. Itu Pak Pujo. Terus begini, jadi saya ingat persis Pak Pedro itu menghargai atau toleran dengan perbedaan.
Ya. Ya, saya ingat, mungkin Pak Pedro lupa atau mungkin ingat begini Pak. Ketika saya jadi Kabag Humas, Pak Pedro kan di Komisi A. Ya, betul. TVRI ada undangan, topik bahasanya cuti bersama. Ya. Nah, pada posisi itu saya mewakili eksekutif waktu itu karena saya di Setwan, Bapak mewakili legislatif. Nah, beda pandangan, beda pendapat. Bapak tidak setuju dengan cuti bersama. Ya. Sebaliknya saya setuju karena ada regulasinya, karena ada aturannya dan sebagainya. Dan menurut saya waktu itu cuti bersama itu tidak mengurangi hak karena cuti yang 12 itu dikelola. Nah, sempat kita beda pandangan, berdebat, dan kebetulan Profesor Hartuti itu dari Magister Administrasi Publik Undip yang di tengah. Ya. Nah, ini resepnya apa? Bapak itu menghargai perbedaan yang begitu, padahal panjenengan kalau nggak setuju itu, wah, suaranya itu juga menggelegar dan prinsipnya itu hampir-hampir tidak goyah. Itu apa itu Pak? Kok punya pandangan berbeda itu, menghargai perbedaan, tapi pada saat yang sama Bapak juga kritiknya luar biasa. Gimana itu Pak? Ya, kalau memang perbedaan itu tidak begitu prinsip sekali, artinya begitu. Tidak mengganggu kebersamaan kita dan sebagainya. Saya kira saya juga enggak apa-apa untuk ngalah. Ngalah kan dulu kan begitu. Tapi terus terang, untuk libur bersama, ya, kemarin saya kritik itu. Ya. Itu yang namanya tidak konsisten dan tidak konsekuen. Kan kita supaya ya ngurangi kumpul-kumpul dan sebagainya, kok malah ya sekarang memang usah dikaitkan dengan COVID itu memang tidak pas ya. Ya pray lah. Yang situ ndak, yang Jumat atau apa itu yang libur itu saja lah. Libur sehari saja tambah meneh, wah kesuwen itu. Untung artinya tidak ada close baru lagi anunya. Tapi ya enggak tahu nanti ini sudah mulai meningkat lagi loh Pak Pujo. Ya. Yang baru lebih 4.000 lagi ini sekarang. Tapi untung tidak tembus 5.000. Anunya apa itu kloter baru. Ini pasien-pasien barunya. Apalagi Pak yang mau disampaikan yang masih tersisa atau terus harapan atau kritik? Kalau menurut saya Bapak, saya ini luar biasa. Jadi perang dunia ketiga saya istilahnya. Perang dunia ketiga, lebih dari 220 negara. Musuhnya hanya satu dan tidak kelihatan. Tapi disiplin, konsisten, konsekuen, tegas. Nah itu tadi COVID-19 tadi ini. Terus terang nih Pak Bu, ini menjadi pelajaran dunia ini. Harus kompak dunia. Kalau tidak repot ini. Oleh karena itu ya terus terang saja Indonesia lah supaya menjadi pelopor. Saya bandingkan dengan negara lain, Indonesia ya biarpun agak sampai 8 bulan tapi kan korbannya paling sedikit dan sebagainya. Dibandingkan dengan jumlah penduduk dan yang lain ini tidak mudah. Oleh karena itu ya sekali lagi berkali-kali kami katakan kita harus mampu, terutama generasi milenial ini, mampu mengalahkan musuh bebuyutan kita. Seperti tadi saya katakan, ketidakdisiplinan, ketidakkonsistenan, dan tidak konsekuenan. Di samping harus tegas, nek wong Jawa ngarani, tegas dan tegel begitu anunya. Itu saja. Jadi, terakhir Pak, ini kan kebetulan baru kali ini pilkada kebetulan serentak. 270 seluruh Indonesia bersamaan dengan tadi itu musuh yang tidak kelihatan. Kira-kira pesan, harapan apa kira-kira Pak Pedro? Partisipasi memang jelas harus dibangun ya, dirangsang untuk berpartisipasi tanggal 9 Desember 2020. Di pada saat yang sama gimana pandangan Pak Pedro? Ini saya jawab tadi sebenarnya jangan direkam saja ini. Kalau nanti tidak enak kami. Jadi pedot aja nanti ya. Ya jangan, nggak usah kalau begitu. Ya. Soalnya jawaban saya keras saya. Keras dan saya memang itu saya sampaikan begitu. Nanti kan tidak enak. Ya. Kerasnya kepada siapa Pak?
ya kerasnya kepada kita yang tidak disiplin, tidak konsekuen. Jadi intinya harus disiplin, konsekuen, konsisten ketika kita terus terang saja yang namanya Jumatan saja dilarang. Iya betul. Iya toh, naik sana dilarang, ini dilarang. Iya, kok ini malah seperti ini, serentak seperti itu, kan bahaya seperti itu. Coba ini. Saya pikir masukan itu dan terus terang saja. Ya saya akhirnya ya sudah, monggo. Saya usahakan nanti dia juga akan berpartisipasi tanggal 9 itu akan berpartisipasi, mudah-mudahan begitu. Tapi terus terang saja, ya mungkin kerepotan dan sebagainya. Jadi kalau enggak kok sekian nanti pejabatnya banyak. Tapi kan kita harus yang ini perang dunia, nggak main-main. Ya mudah-mudahan betul-betul protokol kesehatannya dijaga. Ya pun biayanya luar biasa. Ya, luar biasa. Dijaga betul itu ini Pak Pujo. Dan maaf ini, tapi nanti aja lah, pokoknya itulah. Nanti setelah ini aja Pak. Ya saya terima kasih sekali nih menjabat perhatian Pak Pujo seperti ini. Mudah-mudahan saya betul-betul mengharapkan pada generasi yang saya banggakan, yaitu milenial yang pemilik masa depan. Betul. Ini pegang teguh itu. Dan peringatan saya, jangan sekali-kali meninggal sejarah, dan pegang teguh 4 pilar kebangsaan. Terutama, ya bukan terutama, semuanya sama. Dari Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar kebangsaan, bukan 4 pilar negara. Pilar kebangsaan ini. Itu. Dan kami yakin Indonesia akan menjadi superpower dunia. Satu di antara 5 negara di dunia, Indonesia. Matur nuwun Pak Pujo. Matur nuwun, terima kasih Pak Pedro. Semoga tetap sehat. Amin. Karena pandangan atau gagasan panjenengan masih dibutuhkan. Amin. Terima kasih. Begitu bincang-bincang singkat dengan Pak Pedro Suyatno Pedro HD. Di dalamnya saya sowan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.